Hai sobat semua, ketemu lagi di channel Pergi Keliling. Video kali ini kami akan mengajak Anda ke wisata alam di Gunung Slamet di Jawa Tengah. Sejarah Gunung Slamet. Pada bulan Agustus tahun 1838, Jung Hun, Fritze, Holle dan Boris memulai perjalanan dari Moga untuk mendaki Slamet dari lereng sebelah utara. Pada ketinggian sekitar 4.000 kaki membangun gubuk untuk bermalam dan meninggalkan kuda untuk selanjutnya meneruskan mendaki dengan berjalan kaki. Dr. Holle menemukan bagian kerangka badak di daerah berpasir di sebelah kawah, dan tulang manusia juga ditemukan. Udara malam yang sangat dingin, suhu minimum tidak turun di bawah 42 Fahrenheit, tetapi karena angin timur yang kuat. Namun, sekembalinya keesokan paginya menemukan embun beku pada tanaman 3.000 hingga 4.000 kaki di bawah puncak. Berbekal peralatan geodesi dan meteorologi yang akurat, seperti pada tahun 1838, Jung Hun bersama beberapa orang Jawa, mendaki gunung untuk kedua kalinya, pada tanggal 19 Juni tahun 1847. Memulai pukul 7 dari Priatin, di sisi timur utara G Slamet, dan melintasi dataran tinggi yang sebagian besar dibudidayakan pada ketinggian sekitar 4.000 kaki. Seperti yang diuraikan dalam bukunya Java, Sen Gestalt, Pevlanzendeke un Inner Bouwart. Sejarawan Belanda, Jan Orduin berteori bahwa nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke Jawa, kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Penamaan Slamet pada gunung ini terjadi pada masa Kerajaan Mataram Islam, persis setelah berakhirnya atau selesainya kejayaan Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, menurut berbagai naskah sejarah, gunung ini sebelumnya bernama Gunung Agung. Namun, entah bagaimana sejarah mengatakan gunung ini berubah nama menjadi Gunung Slamet. Oleh karena itu, sampai sekarang, gunung ini tetap dikenal dengan nama Gunung Slamet. Legenda Gunung Slamet. Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut kepercayaan warga sekitar, bila Gunung Slamet sampai meletus besar maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian. Walaupun demikian, Gunung Slamet pernah beberapa kali aktif dan membuat fenomena menarik. Setelah mengetahui sejarah dan legenda Gunung Slamet, kita perlu mengetahui juga fakta-fakta menarik terkait Gunung Slamet. Pulau Jawa cukup dikenal sebagai salah satu rumah untuk para gunung berapi. Tidak tanggung-tanggung, beberapa tertinggi di Indonesia ada di Pulau Jawa. Salah satunya yang menarik perhatian untuk para pendaki dan petualang adalah Gunung Slamet. Sempat dikabarkan terbangun dari tidurnya, Gunung Slamet sempat memuntahkan beberapa awan panas dan kepulan debu sampai di ketinggian tertentu tersebut. Tidak heran, aktivitas gunung ini membuat masyarakat di bawahnya bersiap untuk langkah antisipasi. Bahkan, sempat terdengar kabar jika ada larangan untuk para pendaki dan petualang untuk menaiki Gunung Slamet selama gunung ini masih aktif melemparkan material-material vulkanik dari dalam perutnya. Oke, untuk kamu yang baru saja mengetahui Gunung Slamet, berikut beberapa fakta menarik yang bisa lo ketahui dari salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Simak terus ulasan kali ini, ya sobat. Berada di peringkat kedua setelah Semeru. Telah diketahui bersama bahwa gunung berapi tertinggi yang ada di Pulau Jawa adalah Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 mdpl. Pertanyaannya,
Siapakah gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa? Jelas Gunung Slamet bro. Dengan ketinggian 3.428 mdpl Gunung Slamet benar-benar berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Gunung Slamet adalah salah satu gunung yang cukup aktif di Pulau Jawa. Terbukti bahwa Gunung Slamet jalur pendakiannya kerap ditutup karena sudah terlihat kepulan debu vulkanik keluar dari mulut gunung tersebut. Berdiri di 5 kabupaten. Berada di tengah-tengah Pulau Jawa, Gunung Slamet berlokasi di 5 wilayah atau 5 kabupaten di Jawa Tengah. 5 kabupaten tersebut adalah Banyumas, Brebes, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Berdiri di berbagai kabupaten membuat Gunung Slamet mempunyai berbagai pintu pendakian. Perlu lo ketahui para sobat, Gunung Slamet masih lebih tinggi daripada Gunung Merapi yang hanya 2.968 mdpl dan Gunung Merbabu yang mempunyai ketinggian 3.145 mdpl. Oleh karena itu, cukup menantang juga untuk mendaki gunung ini. Sering meletus. Hati-hati bro, Gunung Slamet adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Letusan yang tercatat pada sejarah terjadi pada abad ke-19. Setidaknya, letusan tersebut dimulai dengan erupsi kecil. Pada tahun 2009 dari rentang waktu Mei-Juni, Gunung Slamet terus memuntahkan lava pijar. Rentang waktu yang menceritakan ia sering meletus membuat rata-rata pendaki harus mengurungkan niatnya untuk mendaki gunung ini. Wah, kalau lo apakah akan langsung berangkat untuk mendaki Gunung Slamet? 3 jalur pendakian yang direkomendasikan. Setidaknya ada 3 jalur pendakian Gunung Slamet yang direkomendasikan untuk para pendaki dan petualang lainnya. Pertama adalah dari arah Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Jalur ini yang paling terkenal dan populer. Jalur pendakian kedua adalah dari arah Kabupaten Pemalang, yaitu Baturaden, Jurangmangu, Gambuhan dan Gunung Sari. Lalu jalur ketiga yang cukup terjal adalah dari pemandian air panas Guci dari Kabupaten Tegal. Dua kesulitan, air dan kabut. Dua kesulitan yang jelas akan menantang lo saat mendaki Gunung Slamet adalah air dan kabut. Untuk lo yang baru saja memulai mendaki Gunung Slamet, pastikan membawa perbekalan air minum yang cukup. Karena jalur pendakiannya terkenal tanpa sumber air. Kemudian, faktor kabut Gunung Slamet sangat gampang berkabut. Sekalinya berkabut gunung ini mampu menghilangkan jalur pendakiannya. Oleh karena itu pastikan lo membawa alat penerangan yang cukup agar tidak salah jalan saat turun kabut, ya sobat. Resiko besar mendaki Gunung Slamet. Jelas setiap gunung mempunyai resiko tersendiri saat didaki, terlebih Gunung Slamet. Potensi bahaya yang ada di Gunung Slamet sepertinya lebih besar daripada gunung lain. Setidaknya awan panas, debu vulkanik serta gas beracun merupakan beberapa resiko yang akan lo hadapi saat mendaki Gunung Slamet. Oleh karena itu, selalu siap siaga saat mendaki Gunung Slamet. Atau minimal perhatikan jalur pendakian paling aman untuk ke sana, dan juga perhatikan waktu-waktu tertentu saat Gunung Slamet tengah beraktivitas. Bagaimana bro? Apakah malah semakin penasaran dengan pendakian Gunung Slamet? Selain bahaya dan resiko yang ada di sana, resiko dan potensi-potensi bahaya yang tidak kasat mata pun ada di sana. Tidak ayal, Gunung Slamet juga diselimuti oleh berbagai misteri, mistis, mitos bahkan beberapa legenda. Untuk lo yang sudah akan berangkat ke sana, apakah sudah menentukan jalur mana yang akan lo ambil? Kalau sudah menentukan, langsung saja berkemas dan berangkat. Oh iya, untuk lo yang mengetahui beberapa fakta lain tentang Gunung Slamet dan belum disebutkan di atas, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ini, ya sobat pergi keliling. Salam jalan-jalan. Pendakian Gunung Slamet via Bambangan merupakan jalur yang paling sering didaki.
karena merupakan rute terpendek. Selain itu, rute dan akses ke base camp terbilang mudah. Kami melanjutkan perjalanan kembali, masih ditemani gerimis yang belum berhenti. Hei. 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 Kernawan dedenya. Hei. Melenuk. Woi. Oh, melenung. Jangan buat derajat ya. Ke puncak ke sana tapi kabut mata air ternyata di sini di lereng-lereng menuju ke puncak airnya sangat segar, bersih dan dingin. Kita isi ulang dulu buat persediaan nanti di atas. Ini air alam asli ya, bukan aqua atau RON 88. Mending dikucurkan kuno eta bang, kuno Tupperware kesiana aku eta mah lila tuh.
samudra awan di Gunung Selamat meskipun kabut ya. Oke, akhirnya di Pulau 12 kita sudah sampai di top Jawa Tengah. Gunung Selamat, mantap. Kita lihat pemandangan di sekeliling, kabut ya. Di base camp cukup banyak pendaki teman-teman. Lihat. Penuh. Dan kuota pendakian dibatasi. Nah ini dia mulai jalur pendakian. Setelah tadi menghabiskan jalur beraspal ya teman-teman. Wah, ini jalurnya nih rebutan sama motor. Kita harus naik. Hati-hati bang. Ya. Cuman bedanya di sini nggak ada yang nawarin ngojek ya. Kangen sama kang ojek. Parepet. Pendakian keberapa bang? Selamat. Kedua. Wow. Sepuhnya di sini nih. Itu depannya Pak Abdul. Nggak pernah lewat Bambangan. Iya. Kebayang kan jalurnya kayak gini ngelorong, terus tiba-tiba ada motor datang, otomatis kita harus minggir-minggir teman-teman. Aduh. Nanjak terus jalurnya, tapi adem sih di antara pohon-pohon pinus teman. Akhirnya sampai di Gapura. Yuk keluarkan HP-nya. Ya. Masih kayak gini aja jalurnya teman-teman. Bosen. Tuh, hutan pinus. Nah itu ada juga dua jalur pertemuan. Itu kalau nggak salah jalur base-camp kompak. Oh, ini yang dari Gupala. Semangat. Puncak di depan. Kelihatan banget tuh.
Nah, di depan ada percabangan, 2 pertemuan jalur base camp. Oke guys, kafe. Pos tawon. Nah, yang ini nih tadi. Sebelah kanan base camp kompak, kiri Gupala. Percabangan. Pos tawon. Kelihatan apa tuh puncak dari sini? Yuk. Udah memasuki hutan lindung, masih dikombinasi dengan pinus ya, tapi lumayan adem. Fokus ke jalannya teman-teman ya, lihat jalannya aja, jangan lihat yang di depan lagi gandengan. Bang, semangat. Senior kita nih. Dari Egerian. Pagi. Iya. Semangat ya. Oh, akhirnya sampai. Kayaknya ini pos 1 nih. Oh. Pos 1. Ini pos 1 teman-teman. Ada shelternya. Ya, pos 1 Pondok Pinus 1500 mdpl. Ketemunya sama jalur kompak ya, base camp kompak teman-teman. Kita dari base camp tadi lupa Gupala. Ya, sama aja pos 1 Gupala tuh ada gabung pos 1-nya sama kompak. Sama di sini shelter jasa ojek juga pas ke base camp atau dari base camp ke pos 1. Lanjut menuju pos 2. Jalurnya lebih enak, banyak bonusnya ketimbang dari base camp ke pos 1. Jalurnya sih mirip kayak Ciremai ya apa ya, kayak gini teman-teman. Vegetasi masih pinus sama semak-semak, jadi enak, adem banget. Bonus lagi semangat bang, ayo, udah mulai nanjak-nanjak. Lihat tuh, dikit lagi puncak. Aduh, oke teman-teman, dikit lagi kita mau nyampe puncak tuh. Yuk, puncak bareng virtual. Jam 2. Kebagian nggak puncak? Udah bau belerang. Siap. Teman Banyumas, semangat. Lihat tuh jalurnya. 1. Di gua
bos sudah nungguin. Yang pertama kali ke puncak nih. Dari mana bang? Dari mana? Cilacap. Yang pertama datang ya. Keren. Sana dulu ya. Sunrise. Ini dia buat kalian semua. Lihat tuh. Yetas. 3.428 rupiah. Atap Jawa Tengah. Oh ya, sakti banget.